Salam sejahtera, saudara. Ketemu lagi kita dengan 4 menit yang mengubahkan hidup. Nah, kita langsung datang ke, eee, kita langsung baca firman di dalam Lukas 4 ayatnya yang ke-18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, saudara, Lukas pasalnya yang keempat ini ditulis oleh seorang, eee, tabib yang namanya Lukas. Pada waktu itu dia adalah seorang tabib, kalau saat ini seorang, dokter ya. Nah saudara, Lukas 4 ini adalah awal daripada pelayanan Tuhan Yesus. Dan dikatakan ayat-ayat pertama bahwa Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dan dituntun ke padang gurun. Di padang gurun Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dan sesudah itu lapar dan dicobai oleh iblis. Iblis memperlihatkan tentang keindahan dunia, tentang keangkuhan hidup, dan tentang kerajaan dunia. Ada 3 hal yang diperhadapkan, tetapi Yesus katakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari firman. Nah, dari akhirnya iblis, mundur ya. Yesus bisa mengalahkan. Dan saudara, saya pernah puasa 3 hari 3 malam dan tangan saya turun ya pada hari yang ketiga. Nah, pernah saya, melihat di waktu itu saya di Jember. Nah, teman saya puasa 7 hari 7 malam. Biasanya saya bandingin tangan saya dengan tangan dia, lebih gede tangan dia. Tapi ketika di puasa 7 hari 7 malam, setengah daripada tangan saya ya ketika dibandingkannya. Nah saudara, saat ini saya ingin menyinggung sedikit ya tentang vaksin. Nah saudara, saya baca di Wikipedia, vaksin itu diambil dari kata vaccinia. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Jadi vaksin ini adalah suatu kuman yang dilemahkan untuk membentuk suatu sistem imun ya, kekebalan di dalam tubuh kita. Dan vaksin pertama kali ditemukan oleh Edward Jenner. Kita bersyukur kepada pemerintah kita ya yang saat ini sedang menggiat-giatnya mengadakan, mempersiapkan vaksin ya. Kurang lebih saya baca kurang lebih 200-an jutaan vaksin yang dipesan dari Sinovac, kemudian AstraZeneca, kemudian ada Pfizer. Jadi kurang lebih semuanya untuk tahap awal 300 jutaan vaksin. Karena kurang lebih 70% warga harus divaksin ya. Nah, saudara, eee, vaksin itu adalah sangat baik ya. Nah, coba, kita lihat di dalam apa yang ditulis oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 17 dikatakan apa? Firman, "Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja." Nah, kita melihat Rasul Petrus sedang berbicara tentang otoritas. Kita perlu tunduk kepada otoritas di atas kita, tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada raja, pemimpin-pemimpin kita. Nah, saudara, saya percaya vaksin saat ini adalah suatu hal yang baik ya, karena perusahaan berbulan-bulan ya untuk mengadakan ya biar terciptanya vaksin ini ya. Dan saya percaya apa yang dilaksanakan saat ini adalah suatu hal yang sangat baik ya, yang dan perlu didukung juga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena ketika kita divaksin, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang sehat, yang kuat, dan ekonomi juga kita bisa keluar dari krisis ekonomi yang global yang sedang melanda bangsa-bangsa juga. Nah, saudara, pernah ketika Yusuf hidup di Mesir pada zaman dahulu, pada zaman Firaun, Yusuf bisa menerjemahkan, bisa mengartikan mimpi dari Firaun tentang 7 tahun kelimpahan, dan kemudian akan datang 7 tahun kelaparan. Dan mimpi itu menjadi kenyataan, dan Firaun katakan bahwa mungkinkah kita beroleh seorang seperti ini, seorang yang penuh roh Allah. Nah, kita lihat bahwa orang-orang yang penuh roh Allah itu sangat penting di hari-hari ini. Yesus dipenuhi oleh roh Tuhan, dan dia katakan dia datang untuk memberitakan kabar baik, untuk membebaskan, melepaskan belenggu-belenggu, memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang tawanan. Dia datang untuk mengadakan pembebasan. Dan saudara, pasal 4 berbicara tentang bagaimana Yesus mengusir roh jahat, kemudian orang-orang sakit berbondong-bondong datang dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita melihat saudara, kalau di hari-hari ini juga banyak beredar berita-berita hoaks, ingat bahwa iblis adalah raja hoaks yang pertama. Di dalam Kejadian pasal 3 dicatat bahwa dia menggoda Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan saudara, kita melihat bahwa di hari-hari ini mari saya mengajak kita tetap hidup di dalam Tuhan. Andalkan roh Tuhan, baca firman, andalkan firman di dalam hidup kita, dan turuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh pemerintah kita. Nah, saya percaya uh, vaksinasi saat ini adalah suatu hal yang baik. Dan ketika anak-anak bangsa sehat, kita percaya juga ekonomi akan maju, dan kita akan tercapai apa yang dikatakan Indonesia maju dan Indonesia sejahtera. Jayalah Indonesia. Sampai ketemu lagi.